Ranking FIFA, Indonesia naik 5 peringkat. Final Piala Presiden, Oxford versus Port FC. Mohamed Kudus resmi gabung Tottenham. Theo Hernandez resmi berseragam Al Hilal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Ranking FIFA terbaru sudah dirilis. Perhitungan poinnya dinilai dari laga-laga FIFA Matchday di Juni kemarin. Indonesia jalani 2 laga, yakni hadapi Cina dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda menang 1-0 atas Cina dan kalah 0-6 dari Jepang. Atas hasil itu, timnas Indonesia punya 1154,55 poin. Skuad Garuda naik 5 peringkat, kini duduk di peringkat ke-118. Di papan atas, Argentina masih nyaman di posisi puncak. Melengkapi 5 besar ada Spanyol, Prancis, Inggris, dan Brazil. Laga Port FC versus Dewa United berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Di menit ke-10, Dewa United berhasil unggul lebih dahulu. Stefano Lillipali memanfaatkan kesalahan Asnawi Mangku Alam. Port FC menyamakan kedudukan lewat Mateus Antonio memanfaatkan umpan Berdin Pala di menit ke-45+1. Port FC membalikkan skor menjadi 2-1. Jelang pertandingan berakhir, Irfan Fandi sukses menanduk bola sepak pojok Worasid Kanit Sri Bumpen. Berkat kemenangan ini, Port FC melaju ke final Piala Presiden sebagai juara grup B dengan 6 poin. Laga Oxford United melawan Arema FC berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Oxford United langsung unggul lewat gol Przemysław Placeta pada menit ke-46. 3 menit kemudian, Ole Romeni berhasil menambah keunggulan Oxford United menjadi 2-0. Oxford United menambah keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-43 melalui tandukan Leo Snowden dari bola muntah. Di babak kedua, Oxford United memperbesar skor menjadi 4-0 pada menit ke-70 lewat tandukan Kathleen Odonkor. Oxford United memastikan diri sebagai juara grup A dengan 6 poin dan melaju ke final Piala Presiden untuk menghadapi Port FC. Striker Oxford United, Ole Romeni, hanya bisa bermain 21 menit saat menghadapi Arema FC dalam laga Piala Presiden 2025. Ole Romeni harus ditarik keluar dalam waktu yang cukup cepat. Tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho, membuat Ole merasa sangat kesakitan. Ole Romeni menumpahkan kekesalan terhadap keputusan wasit mengenai pelanggaran itu di fitur story Instagram. Romeni pun mengunggah tayangan ulang betapa kerasnya tackle dari Paulinho. Tidak ada kartu merah, bercanda, kata Ole Romeni. Memphis Depay menghadapi kritik di Corinthians setelah absen latihan tanpa pemberitahuan dan menuntut bonus kontrak selama 700.000 euro yang belum dibayar. Menurut laporan dari G Globo, situasi ini menimbulkan pertanyaan soal komitmen pemain asal Belanda tersebut di klub Brasil ini. Depay tidak menunjukkan dedikasi yang seharusnya untuk klub penuh gairah seperti Corinthians. Meski bonus harus dibayar sesuai kontrak, performa Depay selama ini dinilai tidak sepadan dengan gaji besar yang diterimanya. Depay sendiri sudah mengadakan pertemuan dengan manajemen klub untuk mencari solusi. Besiktas Brasil mengamankan transfer Orkun Kokcu dari Benfica melalui kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian tetap sebesar 25 juta euro ditambah 5 juta euro tambahan, menjadikan total nilai potensial transfer mencapai 30 juta euro. Laporan tersebut dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang mengungkapkan bahwa kedua klub dan pihak pemain telah menyetujui semua syarat secara verbal, sehingga transfer ini tinggal menunggu pengumuman resmi. Kokcu yang menjadi target utama Besiktas di musim panas ini diharapkan dapat menjadi penguat lini tengah bagi klub asal Istanbul tersebut. Pierre-Emerick Aubameyang tengah bersiap untuk comeback mengejutkan di Olimpiade de Marseille setelah kontraknya dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiah hampir berakhir dengan kesepakatan pemutusan kontrak secara bersama. Menurut Fabrizio Romano, klub Ligue 1 dan striker berusia 36 tahun itu sedang menggelar pembicaraan intensif pada tanggal 10 Juli 2025 untuk merealisasikan kembalinya pemain Gabon tersebut ke Stade Velodrome. Namun pihak Marseille menegaskan bahwa negosiasi masih terkendala pada aspek finansial, terutama mengenai besaran gaji Aubameyang yang menjadi poin utama. Bek kiri asal Prancis Theo Hernandez kini resmi bergabung dengan klub asal Liga Pro Saudi Al Hilal setelah menyelesaikan transfer dari AC Milan dengan nilai mencapai 30 juta euro. Pemain berusia 27 tahun ini menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan Al Hilal
dan kabarnya akan menerima gaji sekitar 25 juta euro per musim. Transfer ini menjadi langkah besar yang diperoleh Al Hilal di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Proses negosiasi sempat tertunda akibat keterlibatan Al Hilal di FIFA Club World Cup, namun akhirnya rampung dengan cepat usai mereka tersingkir dari Fluminense. Bologna secara resmi mengumumkan perekrutan Ciro Immobile, mantan kapten Lazio dengan kontrak selama 1 tahun plus opsi perpanjangan selama setahun lagi. Penyerang berusia 35 tahun ini kembali ke Serie A setelah membela klub Turki Besiktas. Selama satu musim di mana ia mencetak 19 gol di semua kompetisi, Immobile memilih mengakhiri kontraknya dengan Besiktas dengan kesepakatan bersama untuk kembali berkiprah di kompetisi Liga Italia. Kehadiran Immobile di Bologna menjadi penanda klub tersebut menambah kekuatan lini depan. Immobile sendiri telah mencetak 201 gol di Serie A. Fiorentina baru saja mengumumkan secara resmi perekrutan striker berpengalaman Edin Dzeko yang kembali ke Serie A untuk ketiga kalinya pada usia 39 tahun. Setelah 2 tahun membela Fenerbahce, Dzeko menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2027 seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi klub. Edin Dzeko datang ke Fiorentina usai musim terakhir di Fenerbahce yang sukses, mencetak 21 gol dan memberikan 8 assist, serta memiliki catatan 107 gol dan 50 assist selama berkarir di Serie A. Santi Cazorla secara resmi memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama Real Oviedo selama 1 musim lagi. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, sang kapten dan ikon klub tersebut mengumumkan keputusannya kepada manajemen klub pada hari Rabu lalu. Meski telah berusia 40 tahun, Cazorla tetap menjadi sosok penting dalam skuad Real Oviedo dalam perjalanan timnya promosi kembali ke La Liga yang membawa klub ini kembali ke kasta tertinggi Liga Spanyol setelah 24 tahun absen. Pemerintah kota Barcelona melalui komite pengelolaannya telah memberikan lampu hijau terhadap modifikasi izin aktivitas dan pekerjaan di Spotify Camp Nou. Dengan izin ini, FC Barcelona resmi dapat menggelar pertandingan trofi Joan Chamber pada tanggal 10 Agustus 2025. Dokumentasi yang diajukan klub telah diperiksa oleh teknisi pemerintah kota yang juga telah melakukan penilaian terhadap kemajuan renovasi saat ini. Namun, sebelum pertandingan dapat terlaksana, klub harus terlebih dahulu memperoleh izin hunian pertama, First Occupancy Lisensi. Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez hingga kini masih belum bergabung dengan klub manapun setelah 400 hari meninggalkan raksasa Catalan tersebut. Meski sempat dikaitkan dengan beberapa tim top Eropa seperti AC Milan, Juventus, dan Manchester United, Xavi belum menemukan proyek yang sejalan dengan visi dan ekspektasinya. Dilaporkan dari Tribuna, pelatih asal Spanyol itu tengah menunggu klub yang benar-benar percaya dan siap berinvestasi untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya dengan preferensi utama berada di Liga Premier Inggris. Real Madrid akan memulai kembali latihan persiapan untuk musim 2025-2026 La Liga pada tanggal 1 Agustus 2025 setelah menjalani pemeriksaan medis pada 31 Juli seperti yang dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Tim yang baru saja menyelesaikan musim kompetitif yang panjang selama 11 bulan ini mendapatkan jeda selama 3 minggu usai kekalahan 0-4 dari Paris Saint-Germain di semifinal Piala Dunia antara klub FIFA. Selain itu, Real Madrid menghadapi jadwal yang ketat dengan pertandingan pembuka La Liga melawan Osasuna pada 19 Agustus. Real Madrid dikabarkan menetapkan harga 100 juta euro untuk winger asal Brasil, Rodrigo Goes, yang kini berpeluang hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan ini muncul akibat peran Rodrigo yang semakin terbatas di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso. Ia hanya bermain selama 92 menit di Piala Dunia antara klub FIFA musim ini, di mana ia hanya sekali menjadi starter. Menurut laporan dari AS, nilai pasar Rodrigo terus meningkat berkat kontribusinya dengan koleksi 68 gol dan 51 assist selama 270 penampilan. Real Madrid kembali mendapatkan kabar kurang baik terkait kondisi pemain muda Brasil Endrick. Menurut laporan dari The Athletic, sang penyerang 18 tahun mengalami kemunduran pada pemulihan cedera hamstring yang dideritanya sejak Mei 2025. Cedera tersebut diperkirakan akan membuat Endrick absen selama beberapa minggu ke depan, menunda kembalinya sang striker ke lapangan hijau. Namun, cedera baru ini memicu kekhawatiran tentang masa depan dekatnya di klub. Selama musim ini, Endrick baru saja memulai 8 dari 37 penampilannya dan berhasil mencetak 7 gol. Real Madrid memastikan kepulangan Alvaro Carreras, bek kiri berusia 22 tahun dari Benfica setelah menyelesaikan kesepakatan transfer senilai 50 juta euro yang dibayar secara bertahap. Kabarnya, negosiasi ini berhasil meskipun Manchester United masih memiliki opsi buyback. Fabrizio Romano mengonfirmasi berita tersebut dengan ungkapan ikonik,
Here we go. Carreras yang pernah bermain 54 kali dengan 2 assist untuk Benfica pada musim 2024-2025 dinilai sangat cocok dengan gaya permainan Real Madrid yang membutuhkan dinamika dan kecepatan dari bek kiri. Sunderland telah secara resmi mengumumkan perekrutan winger asal Brighton, Simon Adingra. Transfer ini dikonfirmasi setelah sejumlah laporan sebelumnya mengungkap bahwa nilai kesepakatan mencapai 18 juta pound sterling ditambah 2,5 juta pound sterling sebagai add-on. Pemain berusia 23 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub barunya. Dalam pernyataannya, Adingra menyatakan kegembiraannya bergabung dengan Sunderland dan menegaskan bahwa proyek klub tersebut membuatnya yakin untuk memilih Sunderland sebagai langkah berikutnya dalam karirnya. Aaron Cresswell, bek kiri veteran berusia 35 tahun, resmi bergabung dengan Stoke City dengan kontrak 1 tahun yang bisa diperpanjang. Setelah mengakhiri masa baktinya selama 11 tahun di West Ham United, di mana ia mencatatkan 369 penampilan di semua kompetisi, Cresswell kini membawa pengalaman dan kemampuannya ke klub Championship tersebut. Cresswell sudah bersiap untuk mengikuti pemusatan latihan Stoke City yang saat ini berlangsung di Spanyol, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bolanya. Matthijs Amogu resmi meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan klub Ligue 1 Strasbourg secara permanen hanya 6 bulan setelah bergabung dengan The Blues. Pemain muda berusia 19 tahun ini sebelumnya direkrut Chelsea dari Saint Etienne dengan nilai transfer sebesar 15 juta euro pada Februari 2025 dan menandatangani kontrak berdurasi 8 tahun. Menurut laporan Fabrizio Romano, kepindahan Amogu ke Strasbourg sebelumnya diperkirakan hanya akan bersifat pinjaman. Terlebih Strasbourg adalah klub saudara di bawah naungan Bluco. Manchester United kembali mengizinkan Alejandro Garnacho untuk berlatih bersama tim utama di Carrington. Meski masa depan pemain sayap berusia 21 tahun itu masih belum jelas, keputusan ini menjadi perubahan drastis setelah beberapa hari terakhir Garnacho sempat dikeluarkan dari skuad utama dan diarahkan untuk mencari klub baru oleh pelatih Ruben Amorim. Menurut laporan dari Give Me Sport, perubahan sikap ini diduga dipengaruhi oleh kesulitan Manchester United dalam mendatangkan pemain pengganti yang sesuai, serta nilai strategis Garnacho sebagai pemain hasil binaan klub. Manchester United mengumumkan bahwa Diogo Dalot akan mengenakan nomor punggung 2 untuk musim depan. Dalot mengambil alih nomor ini dari Victor Lindelof yang telah menggunakan nomor tersebut selama 8 musim terakhir. Sebelumnya, pemain asal Portugal ini memakai nomor 20, namun kini nomor klasik bek kanan menjadi identitas barunya di skuad utama Manchester United. London Evening Standard mengutip pernyataan resmi klub yang menegaskan perubahan nomor ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang Dalot di Old Trafford. Benfica semakin dekat mewujudkan transfer permanen Joao Felix dari Chelsea setelah pertemuan penting antara Presiden Benfica Rui Costa dengan perwakilan pemain tersebut. Menurut laporan dari Tribuna, proses ini menunjukkan keseriusan Benfica untuk mengembalikan Felix ke pelukan tim sekaligus memperkuat skuad dalam upaya menjuarai Liga setelah 2 musim terakhir tanpa gelar. Chelsea sendiri tampak membuka peluang untuk melepas Felix walaupun menuntut harga yang lebih tinggi dari tawaran Benfica sekitar 20 juta euro yang hanya ingin membeli separuh hak pemain tersebut. Tottenham Hotspur telah mengonfirmasi langkah besar mereka di bursa transfer dengan mengaktifkan klausul rilis senilai 60 juta pound sterling milik Morgan Gibbs White yang tercantum dalam kontraknya bersama Nottingham Forest. Pemain berusia 25 tahun ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis pada hari Jumat sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Spurs. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Tottenham untuk memperkuat skuad mereka menghadapi musim baru, khususnya dengan keikutsertaan mereka kembali ke Liga Champions. Tottenham Hotspur telah mengumumkan secara resmi perekrutan Mohamed Kudus sebagai pemain baru mereka. Pemain asal Ghana berusia 24 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun setelah transfer yang dilaporkan mencapai sekitar 55 juta pound sterling dari West Ham United. Menurut laporan dari Sky Sports, keputusan ini merupakan langkah luar biasa karena Spurs jarang sekali melakukan transaksi langsung dengan West Ham. Kudus datang dengan pengalaman dan statistik 65 penampilan dengan 13 gol dan 12 assist untuk West Ham. Arsenal secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang Brentford Christian Nørgaard yang akan mengenakan nomor punggung 16 pada musim mendatang. Kesepakatan ini dilaporkan senilai 10 juta pound sterling dengan tambahan 2 juta pound sterling sebagai bentuk kinerja. Sumber dari situs resmi Arsenal menyebutkan bahwa Nørgaard langsung bergabung dengan skuad asuhan Mikel Arteta untuk persiapan pramusim.
Menandai awal babak baru karirnya di Liga Premier Inggris, Norgard datang ke Arsenal setelah 6 tahun bersinar di Brentford dengan catatan 196 penampilan, 13 gol serta 18 assist. Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut winger Chelsea, Noni Madueke, dengan nilai transfer yang diperkirakan melebihi 50 juta pound sterling, termasuk tambahan lainnya. Menurut laporan Fabrizio Romano melalui akun Twitter resminya, Madueke sudah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan Arsenal beberapa hari lalu, dan kini proses kepindahannya dalam tahap penyelesaian akhir. Langkah ini menjadi salah satu transfer terbesar Arsenal di musim panas ini, mengingat kontribusi Madueke selama membela Chelsea, di mana dia mencetak 20 gol serta 9 assist dalam 92 pertandingan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.